Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Masih dalam nuansa Hari Yang Fitri. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan rangkuman berita seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Maknanya adalah kita kembali ke hubungan manusia yang lebih baik lagi. Jadi yang dulu ya dululah sudah selesai. Sekarang mulai babak baru, hubungan manusia itu diperbaiki dan saling memaafkan dan bisa bersama-sama. Dan menurut saya kebersamaan dan harmonisasi seluruh sivitas akademika setelah Lebaran ini perlu ditingkatkan sehingga kita bisa rukun-rukun, bisa bekerja bersama, karena kalau mau sukses ya harus bersama-sama. Tidak bisa pada beberapa komoditas pangan itu kan memang melonjak gila-gilaan. Nah, sebetulnya problem pangan kita hari ini itu sebetulnya apa saja sih, Mas? Yang jelas satu masalah pengelolaan sumber daya alam itu problemnya karena kita tahu sendiri Indonesia itu punya populasi yang besar, selalu ada trade off antara settlement dengan sektor pertanian, termasuk juga konversi lahan dari sektor pertanian ke yang lainnya. Itu harus dalam pengawasan juga ya mestinya ya, pengelolaan sumber daya alam. Yang kedua itu adalah bagaimana pasar, market ini benar-benar memberikan insentif untuk petani mau meningkatkan pengelolaan usaha taninya, gitu. Pengelolaan usaha taninya. Ini zaman dulu sampai sekarang belum terpecahkan, Mas. Jadi adanya holding company dari yang termasuk di dalam urusan pangan nasional ini sebenarnya akan sangat baik kalau kemudian bisa menyentuh urusan pasar. Tidak hanya operasi pasar saja, ini kan kalau operasi pasar itu kan kalau kejadian buruk. Kalau kejadian buruk baru operasi pasar itu kan sangat-sangat tidak sustainable sebenarnya. Itu kan ibaratnya sakit terus dikasih obat begitu. Tetapi untuk menjaga kesehatan sektor pertanian itu dalam jangka panjang itu mestinya pengelolaan pasar itu cukup baik sedemikian hingga petani itu memiliki kemampuan untuk pengelolaan sumber dayanya sehingga sinyal pasar itu menjadi pertimbangan dia di dalam berproduksi. Lebaran udah lewat, kita kan akan kembali ke kehidupan normal kita kan. Nah, ya udah kita harus kembali lagi ke kebiasaan kita. Nah, kalau kita udah punya kebiasaan baik, ya terusin aja. Tapi kalau ternyata kita selama ini seperti yang tadi tak singgung di muka, ternyata kita selama ini belum memiliki kebiasaan baik dalam membelanjakan uang kita, coba untuk mulai. Jadi dengan patokan yang sudah aku sebutin tadi 10, 20, 30, 40, coba itu mulai dilakukan. Karena dengan kita kapan lagi kita mau memulai kan ya, ini kan waktu yang cukup baik untuk memulai hal-hal yang baik. Nah, kalau misalnya karena kita udah tahu nih, kita itu misalnya merayakan Lebaran itu hari raya itu setiap tahun. Jadi setiap tahun pasti kita juga membutuhkan dana untuk merayakannya. Jadi tidak ada salahnya kita udah nyiapin dari jauh-jauh hari. Nah, kalau kita mau nyimpen, kita setiap bulan kita mau nyisihin uang untuk kita gunakan. Jadi setiap
bulan kita sisihin, atau mungkin setiap minggu kita sisihin, kita bisa nabung. Nabungnya sih pilihannya bisa di tabungan biasa, atau kalau mau lebih lebih menguntungkan itu bisa pilih reksadana pasar uang. Kenapa? Karena di reksadana pasar uang kita tidak akan mengalami potongan ya. Kita tidak dikenakan Kalau saya lebih ini ya. biaya-biaya. Jadi ketahanan mentalnya itu apa nih, rapuh ya Pak Sidik ya. Jadi kalau saya bilang mereka ini tidak memiliki ketahanan yang baik. Jadi kalau misalnya ada stresor sedikit saja ya sudah goyang gitu. Nah, sebenarnya apa yang terjadi? Kejadian ini sebenarnya tidak bisa hanya disalahkan karena pandemi, Pak. Karena beberapa orang itu bilang, ini gara-gara pandemi nih, anak-anak jadi nggak bisa kuat, nggak tough, dan lain sebagainya. Nah, tapi yang kita lupa, saya selalu menggambarkan, karena kita lupa mengasih nutrisi dan imunisasi kesehatan jiwa, Pak. Jadi kalau istilah saya begitu, kita itu hanya ngasihnya imunisasi sama nutrisi secara fisik. Tapi imunisasi dan nutrisi secara kesehatan jiwa itu nggak diberikan. Ini yang membuat SDM kita atau anak-anak kita itu nggak memiliki kekebalan yang baik terkait dengan mentalnya. Contohnya apa misalnya? Saya mengatakan bahwa remaja akan bagus ketika ibunya ketika hamil ini dia sudah persiapannya bagus, Pak. Tapi kalau kita lihat ya, sekarang itu kalau ibu hamil, ibunya sibuk dengan urusannya sendiri, sibuk dengan gadgetnya sendiri. Stimulasi terhadap anaknya itu kurang gitu ya. Saya ambilkan contoh yang paling sederhana saja Pak Sidik ya. Jadi kalau ibu dulu, kalau saya amati ya, atau saya melakukan wawancara kepada beberapa pendahulu-pendahulu itu, kalau orang hamil, ibu hamil itu, ya dia concern dengan kehamilannya, banyak ngomong kepada janinnya gitu ya. Kemudian lebih banyak beristirahat. Jadi ketika istirahat komunikasinya ke janin gitu. Tapi sekarang tidak. Karena kita dengan tuntutan pekerjaan yang luar biasa, karena banyak ibu yang bekerja, stresnya juga tinggi, Pak. Kuku ini adalah pada sapi, sebenarnya bukan hanya pada sapi, tapi dia adalah penyakit virus disebabkan oleh virus ya. Kemudian dia menyerang sapi, menyerang hewan berkuku belah. Jadi dia bisa menyerang sapi, bisa menyerang rusa, kambing, domba, babi. Itu diantaranya. Dan dia memiliki gejala klinis demam tinggi sampai 41 derajat Celcius, sehingga kadang-kadang kita lihat sapinya seperti menggigil begitu. Kemudian dia menimbulkan kematian yang tinggi pada hewan muda. Pada pedet dia menimbulkan kematian yang tinggi sampai 50%. Pada hewan dewasa ada yang mati tetapi hanya sekitar 5% dari total yang sakit. Nah, penyakit ini sangat ekonomis. Maksudnya sangat ekonomis adalah dia menyebabkan kerugian ekonomi yang tinggi sekali. Yang kalau estimasi yang dibuat oleh Kementerian Pertanian itu sekitar 9,9 triliun kerugian per tahun secara nasional disebabkan oleh penyakit ini kalau terjadi wabah di Indonesia, dan sayangnya sekarang sudah terjadi wabah. Perkiraan itu dibuat tahun dia penyebarannya sangat cepat sekali. Dia hari ini sakit dan hari ini terinfeksi dan besok bisa menimbulkan gejala. Jadi cepat sekali. Beberapa penyakit memiliki masa inkubasi namanya. Jadi masa mulai dari terinfeksi sampai muncul gejala penyakit, itu kita namakan masa inkubasi, sampai 2 minggu. Tetapi penyakit ini 2 hari setelah terinfeksi dia bisa menimbulkan gejala penyakit. Dan dia bisa menulari dengan kecepatan yang seperti itu. Kecepatan penularannya juga besar sekali. Saat ada ya beberapa yang menghitung, mengestimasi kemampuan menularkannya adalah satu hewan sakit bisa menulari 15 hewan. Ada yang menghitung satu hewan sakit bisa menulari 7 ekor hewan. Ada yang lebih konservatif, dia mengatakan
bahwa satu hewan sakit bisa menulari 2 hewan sehat. Tapi semuanya itu hanya menunjukkan bahwa penyakit ini memang Kemarin sangat aku tuh merugikan. ikut kegiatan pembuatan bubur lambuk. Jadi itu bubur lambuk adalah bubur khas orang Malaysia. Setiap Ramadan aja itu adanya si bubur lambuk ini. Nah itu tuh kayak bubur, terus ada dagingnya di dalam, dan enak banget guys. Dan waktu itu tuh aku ke Putrajaya. Nah di Putrajaya jarak dari kampusku ke sana tuh sejam. Kita naik bus sampai sana, kita ketemu juga anak-anak internasional lain, ada yang dari Jepang, dan pokoknya anak-anak inter dari kampus UITM Shah Alam, sorry. Nah, aku juga ketemu anak-anak ISMA lain yang dari University Malaya juga ada, dan itu seru banget kita kayak kenalan sama yang baru, terus kita masak resep yang baru gitu, kayak ngaduk buburnya tuh lama banget, dan kayak, tapi seru, dan setelah dimakan juga hasilnya, oh ya kemarin juga kita ngikutin satu kegiatan namanya Global Iftar. Nah itu tuh diadain sama kayak apa ya, semacam ISEC gitu loh, kayak ISEC tapi khusus untuk kampusnya, namanya tuh UKM Ambassador. Mereka ngadain acara ini buat memperkenalkan Ramadan di Malaysia ke seluruh siswa internasional. Pokoknya mereka tuh berusaha untuk memperkenalkan budaya masyarakat, dan banyak banget international student-nya tuh, ada yang dari Jepang, dari Korea, dari Cina juga ada, terus ada juga dari Indonesia kayak aku ini. Dan kita itu benar-benar diajarin gitu kayak apa aja sih yang ada di Malaysia gitu ketika bulan Ramadan gitu, seru banget. Dan ada juga siswa-siswa internasional kayak yang dari Jepang, dari Korea tuh mereka nyoba puasa like, terus diceritain pengalamannya puasa kayak gimana, pengalamannya berbuka kayak gimana. Pokoknya seru banget sih kemarin Global Iftar, like wow gitu, kita dipertemukan dengan banyak orang, banyak budaya. Oh iya, dan juga kita tuh dari Indonesia kita nyiapin makanan gitu loh. Jadi kita nyiapin kolak sama bakso buat mereka. Jadi mereka mencoba makanan khas Indonesia. Ini kita berangkatkan tanggal 11 Mei ini, insya Allah siang, nanti sekitar jam 11 kita akan berangkat dari Brawijaya untuk MBKM Semeru lanjutan di Pronojiwo. Ada 34 mahasiswa yang pada gelombang kedua ini ada sedikit penurunan memang, 34 mahasiswa, tapi itu saya pikir cukup untuk merunning program-program atau proyek-proyek per tema yang nanti kita sudah siapkan. Gitu, kita sudah siapkan. Tetap ada 5 tema, tetapi kita ada adaptasi nanti dengan kebutuhan masyarakat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih dan selamat berkumpul bersama keluarga.